Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Artin yang sudah memperkenalkan dan juga untuk undangan dari rekan-rekan di GKI Greenfield. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus mencelikkan mata hati kami, memberi kami hikmat sehingga kami bisa mempelajari firman-Mu dengan tuntunan dan kuasa-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Buatlah kami bisa mengerti firman-Mu baik secara akal kami maupun secara hati kami, perasaan kami. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Hari ini topik kita seperti yang tadi telah dikatakan oleh Ibu Artin itu mengenai Daud ya. Mengapa Daud disebut sebagai a man after God's own heart atau orang yang diperkenan oleh Tuhan. Padahal Daud itu memiliki dosa yang sangat besar gitu ya. Dan dosa Daud itu bukan hanya sekali saja begitu ya. Jadi dia juga orang yang terkadang di dalam waktu tertentu itu dia sombong begitu. Dia sombong, dia berusaha untuk menghitung umat Israel. Dia mau membanggakan bahwa dia memiliki tentara atau memiliki rakyat yang banyak sehingga dia juga dihukum Tuhan. Nah, kunci daripada penyebab atau kunci daripada mengapa Daud diperkenan oleh Tuhan atau dianggap sebagai man of God's own heart itu terletak pada beberapa ayat Alkitab ya, beberapa ayat Alkitab yang akan saya bagikan kepada saudara. Jadi mengapa Daud dianggap sebagai orang yang diperkenan Tuhan itu akan kita cari di beberapa ayat Alkitab tadi. Cuman sebelumnya kita perlu melihat beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kita mesti menghindari dua macam ekstrim begitu ya di dalam mempelajari mengenai Daud ini. Ekstrim yang pertama ya, ekstrim yang pertama itu adalah bahwa ada orang yang merasa bahwa Daud bagaimanapun juga itu adalah orang yang kita tidak perlu pelajari begitu, karena dia adalah orang yang sangat berdosa, yang sangat tidak layak. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita perlu belajar dari Daud. Tetap bagaimanapun Daud itu merupakan teladan bagi kita juga di dalam. Nah, tidak semuanya bisa kita teladani memang, tapi ada hal-hal yang kita bisa teladani seperti nanti yang kita pelajari. Nah, ekstrim yang kedua itu merasa walaupun Daud sudah berdosa, tapi dia toh masih diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu ada orang Kristen yang merasa ya sudah kalau gitu kita berdosa juga tidak apa, ya. Nah, ini merupakan ekstrim yang salah gitu, seolah-olah bahwa kalau kita berdosa itu masalah bisa diselesaikan dengan cuman bertobat begitu saja. Nah, memang betul bahwa Daud itu diampuni oleh Tuhan, tetapi kita juga mesti melihat bahwa Daud harus membayar konsekuensinya itu dengan sangat mahal. Jadi waktu dia bersinah dengan Batsyeba dan dia dengan jahatnya itu dia membunuh suami Batsyeba, itu dia mengalami hukuman Tuhan yang besar sekali. Ya, hukuman Tuhan itu apa yang terjadi? Yaitu anaknya yang berasal dari persinahan dengan Batsyeba itu dimatikan, gitu, diambil nyawanya oleh Tuhan. Dan Tuhan juga berkata melalui Nabi Nathan bahwa pedang tidak akan beranjak daripada keluargamu. Jadi akhirnya Daud mesti mengalami anaknya itu saling membunuh. Ya. Jadi Amnon memperkosa adiknya sendiri, ya, adik perempuannya Tamar. Dan kemudian Absalom, anak Daud yang lain, membunuh Amnon. Dan kemudian Absalom sendiri akhirnya memberontak melawan ayahnya sendiri. Berarti hukuman yang harus ditanggung oleh Daud itu besar sekali. Ya, konsekuensinya itu berat. Jadi kita berdosa, kita diampuni oleh Tuhan. Ya, kita diampuni oleh Tuhan dan kita dijauhkan daripada neraka. Nah, itu betul. Tetapi seringkali konsekuensi daripada perbuatan salah itu harus tetap kita ambil. Nah, ini yang kita bisa pelajari juga dari Daud ya, kemauan untuk menanggung konsekuensi daripada dosa. Jadi sekali lagi kita tidak bisa bilang kalau Daud itu sudah berdosa tapi tetap diperkenan Tuhan. Kalau gitu kita juga bisa berdosa dengan semau kita sendiri karena tetap ada konsekuensi yang harus dibayar. Tapi di pihak lain kita juga tetap bisa belajar daripada Daud. Nah, sekarang apa yang kita bisa pelajari dari Daud? Mengapa Daud ini adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan? Nah, ini ada beberapa ayat ya yang akan saya bacakan kepada saudara ya. Yang pertama itu dari 1 Tawarik. 1 Tawarik
pasal 28 ayat 9 sampai 10. Nah, kalau kita tidak sempat membuka Alkitab, tidak apa-apa, saya akan membacakan buat saudara 1 Tawarik 28 9 sampai 10, yaitu Alkitab Indonesia terjemahan yang baru. Nah, ini perkataan Daud kepada Salomo sebelum Daud meninggal. Jadi Daud berkata demikian kepada Salomo, "Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukan itu." Nah, ini kunci daripada perkataan Daud kepada Salomo itu adalah beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Nah, ini terjemahan yang baik ya. Terjemahan yang lebih baik itu kita bisa dapatkan di dalam bahasa Inggris. Salomo diminta oleh Daud ya untuk serve the Lord, know God and serve Him with a whole heart and a willing mind. Jadi dengan tulus itu di dalam bahasa aslinya dan juga yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu dengan sepenuh hatimu. Sepenuh hati. Jadi itu intinya ya, dengan sepenuh hati. Dan kemudian saya akan bacakan ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua itu dari 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat ini adalah perkataan Tuhan kepada Salomo, anaknya Daud. Mengenai engkau, 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4, mengenai engkau Salomo, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu. Sekali lagi, dengan tulus hati, ini di sini dalam bahasa yang Inggrisnya ya, itu with integrity of heart ya. Dengan integritas ya, integrity of heart. Dan kemudian ya, bagian yang terakhir yang ingin saya bacakan itu dari 1 Raja-Raja pasal 11 ya, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu, jadi Salomo ini istrinya banyak sekali ya, istrinya sama gundiknya banyak sekali. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dan perkataan ini nanti akan diulang di kitab Raja-Raja. Jadi kalau ada raja-raja keturunannya Daud yang tidak setia, selalu di Alkitab ini dikatakan apa? Dan mereka tidak seperti Daud. Tidak seperti Daud dalam hal apa? Sepenuh hati mengikut Tuhan. Jadi Daud ini akhirnya menjadi standar. Menjadi standar di dalam menilai kelakuan raja-raja orang Israel. Ya. Kalau raja-raja itu bertindak baik, dibilang mereka bertindak seperti Daud. Kalau mereka bertindak jahat, mereka tidak seperti Daud. Nah, tidak seperti Daud itu dalam hal apa? Nah, di dalam hal satu kata kunci yang tadi saya bacakan kepada saudara, sepenuh hati kepada Tuhan. Nah, sepenuh hati kepada Tuhan itu istilahnya adalah memiliki integritas. Ya, memiliki integritas. Jadi kuncinya, kalau kita kata kunci mengapa Daud ini diperkenan kepada Tuhan, ya. Mengapa Daud ini diperkenan kepada Tuhan? Itu bukan karena Daud ini adalah orang yang sempurna, ya. Bukan karena Daud ini adalah orang yang tidak bisa berdosa, bukan. Dosanya banyak, ya. Dosanya banyak. Tetapi ada satu hal yang membuat Daud diperkenan Tuhan, itu adalah dia orang yang punya integritas. Nah, ini bahasa integritas ini artinya apa ya? Integritas, ya. Integritas dalam bahasa Indonesia artinya apa ya? Integritas. Nah, kalau di dalam bahasa Alkitab paling tidak integritas itu artinya orang yang apa yang dia katakan dan apa yang dia rasakan, apa yang dia percayai dan apa yang dia lakukan itu sama. Itu integritas. Ya, apa yang dilakukan dan yang dikatakan dengan apa yang dia percayai dan yang dipikirkan itu sama. Kesamaan di luar dan di dalam. Di luar kelakuan dan di dalam itu sama. Nah, orang yang berintegritas itu lawannya itu orang yang gimana? Nah, orang yang munafik. Orang yang munafik itu orang yang dibenci Tuhan. Orang yang bagaimana? Seperti orang Farisi ya. Seperti orang yang munafik itu orang yang double minded.
Jadi integritas itu single minded. Apa yang dikatakan sama apa yang dipikirkan, apa yang dipercaya dengan apa yang dilakukan sama. Luar dalam sama, itu integritas. Tapi integritas itu lawannya apa? Kemunafikan atau double minded. Di luar dan di belakang, di dalam dan di luar itu lain. Itu double minded atau kemunafikan. Nah, Daud pun kadang-kadang bisa menjadi munafik. Daud pun kadang-kadang dia bisa berdosa. Tapi keunikan dia, waktu dia berdosa, dia mengaku. Ya, dia mau mengaku. Jadi orang yang berintegritas itu kadang-kadang dia pun jatuh menjadi orang yang munafik, jatuh menjadi orang yang berdosa. Tapi waktu dia diingatkan, dia ditegur, ya, dia langsung mau kembali mengakui kesalahannya. Nah, ini bagi kita penting sekali, bagi kita orang Kristen. Karena apa? Karena seringkali apa yang kita lakukan dengan apa yang kita percayai itu bertentangan begitu. Konflik. Ya. Jadi kita ini memiliki dua macam masalah. Masalah yang pertama adalah kita ini cenderung menjadi orang yang munafik. Dan ini adalah masalah dari semua manusia, termasuk Daud. Yaitu human nature. Manusia itu orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa itu orang yang selalu apa yang dia percaya dan apa yang dilakukan ini tidak sama begitu. Ya, tidak sama. Nah, saya pernah melayani satu gereja Presbyterian dan pendetanya pernah bilang seperti ini. Kita orang Kristen mesti mengakui bahwa semua umat Kristen, manusia ini, semua umat Kristen itu adalah orang-orang yang sebetulnya kita ini munafik. Ya. To one degree or another, termasuk pendeta, termasuk penginjil, itu kita bukan orang-orang yang berhasil menerjemahkan apa yang kita percayai. Ya. Sehingga ada baiknya, ya, terutama bagi mereka yang menjadi hamba Tuhan atau mereka yang sering memimpin PA, ya, ada baiknya kita mengingatkan diri kita sendiri. Bicara itu gampang, ya, mau bicara, membicarakan firman Tuhan itu gampang, tapi melakukan itu lebih susah, ya, melakukan itu lebih susah. Jadi kadang-kadang kalau saya membagikan PA atau berkhotbah ini kadang-kadang Tuhan menegur gitu. Tuhan menegur waktu saya melakukan ini, ya, membagikan ini, saya jadi malu. Karena apa? Apa yang saya katakan belum tentu saya bisa lakukan begitu. Sehingga ada kalanya itu kita sebagai hamba Tuhan itu perlu belajar untuk udah deh, kita mesti kurangi kali ya jadwal pelayanan kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Ngomong atau dalam orang Jawa kalau bilang nyerocos itu ya, itu mudah sekali gitu. Prinsip-prinsip kita mudah bagikan, tapi belum tentu loh di dalam kehidupan itu kita bisa lakukan. Jadi kita orang Kristen seperti itu, sehingga kita jadi gampang menjadi batu sandungan ke orang lain. Apa yang kita lakukan dengan apa yang kita percayai itu tidak sama. Kita tidak jadi kesaksian yang bagus. Katanya Kristen, katanya penatua, katanya penginjil, loh kok masih makan duit orang ya? Kok masih korupsi ya? Kok masih seperti ini ya, tipu sana tipu sini ya. Nah ini kemunafikan. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apa? Yang pertama selain kemunafikan, yang kedua adalah kecenderungan untuk menipu diri sendiri. Jadi orang Kristen itu termasuk semua orang, kalau kita orang berdosa itu kita sering menipu diri sendiri. Nah Daud pun seperti itu. Ini orang yang disertai Tuhan, diberkati Tuhan, tapi dia bisa tega-teganya gitu ya, ngambil istri orang. Ini pasti di dalam mekanisme ini ada kemauan untuk menipu diri sendiri. Manusia itu seperti itu. Jadi walaupun saya itu bersalah, ya dosa saya tidak sebesar dosa orang lain lah. Ya. Walaupun saya orang Kristen, tapi saya melakukan kegiatan yang kotor seperti ini, ya tidak apa-apa lah. Di dunia ini hidup ya gimana, kita mesti realistis. Ya bisnis ya mau gimana pun ya mesti tipu sana tipu sini, mau gimana lagi gitu. Atau kita berusaha selalu menipu diri. Jadi manusia itu ada kecenderungan menipu diri. Ya kadang-kadang kita bohong, tapi siapa sih yang tidak bohong? Ya kadang-kadang kita masih seperti ini, tapi mau gimana, dunia ya seperti ini kok. Ya, seperti itu. Kita cenderung itu untuk menipu diri sendiri. Nah, jadi integritas itu diperlukan. Ya, integritas itu diperlukan karena apa? Nah, sekali lagi kita cenderung untuk menjadi orang yang munafik. Dan kalau munafiknya itu terlalu lama, akibatnya kebiasaan munafik. Terbiasa munafik jadi menipu diri sendiri. Ini bahaya sekali. Ya. Sekali dua kali munafik ya, kita masih malu ya. Tapi kalau terlalu sering munafiknya, itu lama-lama sudah jadi mendarah daging, nggak sadar itu.
nggak sadar. Jadi kadang-kadang saya itu masih melihat ya. Kadang-kadang saya melihat di dalam hidup saya sendiri kelakuan beberapa orang Kristen atau hamba Tuhan itu kadang-kadang saya dalam hati mikir, ini mereka kok bisa tidur ya? Ya kok bisa tidur malam dengan hati nurani yang tidak terusik ya? Ya, mengaku jadi orang Kristen tapi ambil uang orang ya, tapi mencelakakan orang lain, mencelakakan keluarga orang, kok bisa tidur enak ya? Kok nyenyak ya tidurnya ya? Nah, itu pasti ada menipuan diri sendiri. Lalu saya melihat hidup saya sendiri, loh, jangankan ngomong orang lain, saya kadang-kadang juga masih bertanya, kok saya bisa tidur nyenyak ya? Ya, kadang-kadang saya juga menipu diri sendiri begitu loh. Ya, terbiasa begitu, merasa seolah-olah kita diperkenan Tuhan, padahal borok kita itu banyak. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kalau kita sudah menipu diri sendiri, saudara, kita sudah menipu diri sendiri, kita akan sampai to the point of no return, sampai ke dalam satu titik di mana kita tidak bisa kembali lagi. Saat gimana kita menipu diri sendiri, kita sudah tidak mengenal diri sendiri. Itu paling bahaya. Kita tidak kenal diri sendiri, kita nggak jujur. Kita sebetulnya orang berdosa, tapi kita merasa hidup kita oke-oke saja. Nah, sampai ke poin itu, Tuhan pun tidak akan kenal kita. Dan waktu nanti kita dihakimi oleh Tuhan, kita bilang kepada Tuhan, saya pelayanan di gereja, saya dirikan banyak pelayanan banyak, saya penginjilan bolak-balik, saya melakukan mujizat dalam nama Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Sorry, saya tidak kenal siapa kamu. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus bilang di Alkitab, I do not know you, saya tidak kenal kamu, itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak memiliki integritas. Nah, orang yang tidak memiliki integritas adalah orang yang sampai dalam point of no return. Dia tidak kenal diri, Tuhan juga tidak kenal dia. Sehingga nanti waktu hari penghakiman Tuhan bilang, enyah kamu. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, Daud adalah orang yang meskipun berdosa, dia belum sampai ke dalam point of no return. Karena waktu dia diingatkan, dia mau bertobat, mau mengakui begitu. Nah, ini pertama ya. Poin pertama, integritas, dan itu berarti apa? Luar dalam sama ya, luar dalam sama, dan itu penting untuk menghindari apa? Menghindari kemunafikan dan menghindari apa? Penipuan terhadap diri sendiri. Itu yang pertama seperti itu. Dan yang kedua, apa artinya integritas? Sekarang kita berusaha untuk menggali lebih dalam. Artinya integritas seperti hidup seperti Daud ini artinya apa ya? Artinya apa? Nah, integritas, karena kita nggak ada waktu untuk memberikan kepada saudara penjelasan yang lebih detail. Integritas itu arti yang pertama ya. Unsur yang pertama dari integritas itu adalah keseluruhan hati, kepenuhan hati, totalitas hati kita itu untuk Tuhan. Itu artinya integritas. Jadi gimana kita menjaga integritas supaya luar dalam itu jadi sama? Nah, yang pertama, sepenuhnya buat Tuhan. Hati kita sepenuhnya buat Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Itu di dalam bahasa asli. Sempurna itu dalam bahasa asli sama seperti perkataan Daud tadi kepada Salomo. Sama seperti perkataan Alkitab mengenai Daud. Arti sempurna itu keseluruhan. Hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Nah itu. Jadi waktu Alkitab bilang Salomo tidak sama seperti Daud. Mengapa tidak sama? Karena hatinya tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi hati kita mesti seluruhnya buat Tuhan. Nah, hati yang seluruhnya buat Tuhan itu artinya apa? Nggak disisakan begitu. Nggak disisakan. Jadi jangan sampai 90% buat Tuhan, 10% buat uang saya. Atau 90% buat Tuhan, 80% buat Tuhan, 20% buat yang lain gitu. Bukan. Jadi sepenuhnya buat Tuhan. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus bertemu dengan saudagar muda yang kaya itu. Saudagar muda itu bilang, apa yang aku lakukan untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus terakhir bilang, jualah segala harta milikmu. Kalau engkau mau menjadi sempurna, jualah segala harta milikmu. Jadi perkataan sempurna ini, sekali lagi, itu sama artinya dengan perkataan tadi mengenai Daud. Sempurna itu artinya, kalau engkau mau menjadi penuh.
Kalau hatimu secara sepenuhnya itu untuk Tuhan, jual semua harta milikmu. Nah begitu. Ternyata saudagar muda ini tidak mau. Berarti hatinya tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Nah sekali lagi, ini bukan berarti ya, bukan berarti orang Kristen mesti menjadi orang yang miskin total gitu ya. Jual seluruh harta kita menjadi pertapa Kristen gitu. Bukan seperti itu. Bukan berarti bahwa kita mesti tinggalkan keluarga atau semua. Jadi kita tetap bisa memiliki harta, kita memiliki keluarga, tetapi keluarga kita, harta kita semua ini tidak boleh menjadi berhala. Nah, maksudnya itu. Tidak boleh dimutlakkan menjadi sesuatu yang menghalangi dedikasi kita kepada Tuhan, begitu. Jangan sampai harta benda dan semuanya itu membuat kita itu lupa Tuhan, begitu. Jadi penghiburan kita itu semuanya dari harta kita, dari ini semua. Bukan. Jadi semuanya itu untuk Tuhan. Saya hidup untuk Tuhan. Nah, orang yang seperti ini, itu orang yang tidak menjadi double-minded. Gitu. Sepenuhnya adalah untuk Tuhan. Dan buah daripada ini apa? Buah daripada ini adalah kita di dalam hati kita memiliki damai sejahtera. Ya. Di dalam hati kita memiliki damai sejahtera. Kita hidup untuk Tuhan. Ya, dipelihara dalam damai sejahtera karena keseluruh hidupku ini milik Tuhan. Semuanya aku persembahkan kepada Tuhan. Itu berarti aku tidak mau menyembah berhala yang lain. Jadi arti pertama dari integritas apa? Seluruh, totalitas. Nah itu arti yang pertama. Arti yang kedua itu mencari Tuhan. Jadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang mencari Tuhan atau orang yang melekat kepada Tuhan. Ya. Mencari Tuhan atau melekat kepada Tuhan. Jadi ini seringkali dikatakan oleh Daud juga. Tuhan, aku mencari wajah-Mu. Aku mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti dalam bahasa Alkitab ini idenya artinya menempel sama Tuhan. Nggak mau ditinggal, nggak mau meninggalkan Tuhan, nggak mau ditinggal Tuhan. Menempel, mencari Tuhan. Ya. Jadi artinya apa? Pada saat kita susah, pada saat kita mengalami cobaan, pada saat kita melakukan dosa, kita menempel sama Tuhan, mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan ini wujudnya apa? Waktu kita berdosa, kita mencari pengampunan dari Tuhan. Nah ini integritas Daud dilihat di sini. Waktu dia berdosa, dia tidak sama seperti Saul. Dia berusaha untuk membela dirinya. Dia tidak merasionalisasi. Dia nggak bilang kepada Nabi Nathan atau yang lain, ya walaupun saya seperti ini, tapi saya tetap lebih baik loh dari orang-orang lain. Dia nggak bilang seperti itu. Dia tidak berusaha mencari rasa aman. Tapi dia bilang, aku orang yang berdosa. Jadi waktu kita disadarkan oleh Tuhan, kita mencari Tuhan. Kita mencari pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni saya. Daud berkata di dalam Mazmur 51. Ya, ada permintaan yang tulus dan dalam dari Daud. Ya, tolong Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya supaya saya ini menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, mencari Tuhan itu bukan cuma di dalam waktu kita berdosa, kita minta pengampunan. Juga waktu kita susah. Waktu kita susah, waktu kita di dalam percobaan, kita merasa sepertinya kita ditinggal Tuhan, kita tetap setia. Kita tetap mau cari Tuhan. Tuhan, tetap saya mau cari Tuhan. Saya mau betul-betul mau menunggu pertolongan Tuhan. Nah ini juga yang diperlihatkan Daud di dalam Mazmurnya, ya. Kalau kita lihat Mazmur Daud bilang, Tuhan tolong saya kecepit nih, banyak musuh nih, Tuhan tolong saya. Jadi mencari Tuhan itu di dalam keadaan kesesakan itu berarti mau menunggu Tuhan dengan percaya. Nah itu mencari Tuhan. Nah, ya juga di dalam mencari Tuhan itu artinya apa? Mencari Tuhan. Nah mencari Tuhan itu bukan cuma di dalam waktu dosa, juga bukan cuma di dalam waktu susah. Mencari Tuhan itu juga di dalam waktu di mana kita itu merasa kerohanian kita kering atau biasa-biasa. Saat itu kita bilang, loh kok saya tidak seperti dulu ya jadi orang yang mengejar Tuhan. Kok saya tidak seperti dulu ya jadi orang yang suka sekali dekat dengan Tuhan. Nah saya mau mengejar Tuhan. Tuhan berikan saya kemauan untuk mencari Tuhan. Nah ini orang yang berintegritas. Sekali lagi, yang kedua, yang berintegritas itu berarti kemauan untuk mencari Tuhan. Seek my face. Seek my face, Tuhan bilang seperti itu. Nah Daud berkata kepada Salomo apa tadi?
Daud berkata kepada Salomo, Salomo, cari Tuhan. Daud bilang seperti itu. Jadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang bagi kita manusia yang berdosa, bukan orang yang tidak bisa berdosa. Bukan orang yang tidak bisa munafik. Kita bisa menipu diri sendiri. Tapi waktu kita disadarkan, kita cari Tuhan, cari pengampunan Tuhan. Orang yang berintegritas bukan orang yang tidak bisa susah. Kadang-kadang dia susah, tapi waktu kita susah, cari Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Nah, orang yang berintegritas itu adalah orang yang selalu sadar. Ya, selalu sadar. Sadarnya itu apa artinya, saudara? Sadar bahwa bahwa diriku itu harus selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau rohani kita jadi biasa-biasa, rohani kita jadi kering, kita mau dekat sama Tuhan. Nah, itu orang yang mencari Tuhan. Ya. Nah, orang yang seperti ini itu adalah orang yang dikatakan Yesus sebagai orang yang miskin hatinya. Miskin. Berbahagialah orang yang miskin, orang yang merasa diri tidak cukup, selalu butuh Tuhan. Bahaya kita itu kalau kita sudah merasa cukup. Saya sudah cukup suci, saya sudah cukup rendah hati, itu bahaya kita. Saya sudah cukup sukses, pelayanan saya sudah cukup diberkati, tidak ada orang seperti saya, itu bahaya. Orang yang mencari Tuhan itu orang yang tahu di luar Tuhan kita itu tidak pernah cukup, bergantung kepada Tuhan. Jadi integritas itu totalitas. Integritas itu apa? Mencari Tuhan atau bergantung kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, integritas itu berarti apa? Integritas itu berarti ketulusan. Nah, ketulusan ini di dalam bahasa Inggris ini lebih bagus ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu single-heartedness. Apa ya single heartedness itu ya? Kemauan hanya untuk mengejar satu hal. Komitmen, konsentrasi terhadap satu hal, single heartedness. Ya. Nah, ini juga ketulusan atau single heartedness ini di dalam Alkitab juga disebut sebagai kemurnian. Orang yang murni hatinya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya. Purity, murni hatinya. Nah, orang yang murni hatinya itu artinya orang yang apa, saudara? Orang yang murni hatinya. Nah, kemurnian hati itu artinya apa? Nah, ada satu orang teolog Kristen ya, dia memberikan definisi yang bagus sekali. The purity of heart, ya. The purity of heart itu apa? Is the readiness to will one thing. Jadi pure of heart, ya, purity itu hanya mengejar satu hal. Mengejar satu hal itu artinya apa? Konsentrasi bahwa apa yang saya kejar itu selalu apa? Selalu Tuhan saja. Begitu. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Daud. Jadi waktu Alkitab bilang Salomo di waktu tua nggak sama seperti Daud. Kenapa? Karena Salomo mengejar banyak Allah, nggak mengejar satu hal saja. Nah, begitu. Nah, ini kita lihat di dalam Daud. Siapa yang aku ingini di bumi ini? Tuhan adalah milik pusakaku, kata Daud. Jadi dia mengejar satu hal saja. Ya, mengejar untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab termasuk dari perkataan Daud tadi atau di bagian Alkitab tadi yang kita tadi baca, itu kemurnian, totalitas itu selalu dikaitkan dengan hati. Murni hatinya. Sepenuh hati. Nah, selalu pakai kata hati. Nah, hati itu artinya apa ya? Hati itu di Alkitab itu selalu apa yang kita kejar. Apa yang kita desire, yang kita kejar secara dalam. Ambisi kita yang paling dalam itu apa? Nah, itu hati. Nah, ini artinya apa, saudara? Ini artinya saudara mesti lihat apa ya di dalam hatiku itu yang paling aku rindukan itu apa sebetulnya? Yang paling aku kejar itu apa? Nah, ini yang membuat kita itu introspeksi. Nah, kita sadar bahwa seringkali yang paling kita rindukan, yang paling kita kejar itu bukan Tuhan sebetulnya. Bukan. Tapi mungkin kesehatan kita, kesuksesan kita, dan yang lain-lain. Nah, apakah orang Kristen tidak boleh mengejar kesuksesan? Nggak boleh mengejar kebahagiaan atau apa? Boleh. Tapi orang Kristen sikapnya seperti ini. Kalau aku mau sukses, kalau aku mau sehat, semua itu adalah cara untuk aku bisa menikmati kebaikan Tuhan. Jadi fokusnya itu ke Tuhan.
begitu. Ya. Tapi kalaupun itu tidak diberikan, nggak apa-apa, selama aku ada Tuhan. Jadi sukses atau tidak dalam keadaan apapun, itu to will one thing, mengejar satu hal, purity of heart. Jadi menjadi orang yang murni hatinya. Nah, itu seperti yang kita lihat Daud itu orangnya seperti itu. Jadi di Alkitab itu dia seringkali bersyukur, memuji Tuhan. Ya, di dalam keadaan dia mendapatkan berkat, mendapatkan apa, semua berkat ini merupakan sarana di mana saya bisa memuji Tuhan. Nah, begitu. Ya, itu mengejar Tuhan berarti. Ya. Jadi sekali lagi saya simpulkan, apa arti integritas ya? Integritas itu artinya apa? Totalitas semua buat Tuhan. Yang kedua artinya apa? Mencari Tuhan. Di dalam keadaan susah, di dalam keadaan berdosa, di dalam keadaan di mana rohani kita kering, mencari Tuhan. Dan yang ketiga apa artinya? Ketiga itu artinya purity, berkonsentrasi pada satu hal, single-heartedness. Nah, orang yang seperti ini itu adalah orang yang hatinya itu akan merasa damai, dipelihara oleh Tuhan. Ya, dan ini yang dikehendaki Tuhan, begitu integritas ini ya, integritas. Nah, kalau kita lihat di dalam 10 perintah Allah ya, 10 perintah Allah, perintah pertama, janganlah ada padamu Allah lain. Itu menunjukkan apa? Tuhan mau orang Israel itu punya integritas, mengejar Tuhan saja, sepenuhnya buat Tuhan. Nah, 10 perintah Allah, perintah yang terakhir apa? Jangan tamak, jangan mengingini milik sesamamu, istrinya, lembunya, macam-macam, jangan. Nah, perintah yang pertama dengan perintah yang ke-10 ini saling menjelaskan. Orang yang hanya mengejar Tuhan saja, orang ini nggak mungkin tamak. Ya. Kenapa orang bisa tamak ya? Karena dia memberhalakan yang lain. Gitu. Jadi kalau kita mengejar Tuhan saja, walaupun kita susah, kita tuh ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga kita kehilangan sesuatu pun, walaupun kita susah, kita tidak sampai kecewa atau putus asa. Begitu. Nah ini jadi singkatnya itu adalah arti daripada tadi yang pertama saya sudah menjelaskan bagian yang pertama ya, mengapa integritas penting, karena kita gampang munafik dan gampang menipu diri sendiri. Yang kedua, saya menjelaskan arti daripada integritas sesuai dengan Alkitab, dan yang bagian yang terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga ini praktisnya. Bagaimana caranya ya kita memelihara integritas? Ya, bagaimana caranya kita memelihara integritas? Nah, salah satu cara yang paling penting itu adalah kita menjadi orang yang introspektif. Ya, introspektif itu artinya apa ya? Nah, ini sesuatu yang agak dalam ya, tapi menarik. Sesuatu yang agak dalam, menarik. Seringkali ya, saya mau melakukan sesuatu. Ya, saya mau melakukan sesuatu itu keluar daripada apa? Keinginan saya, desire saya, keinginan saya. Saya mau makan, saya langsung makan. Saya mau apa? Saya kepingin apa ya saya melakukan apa, begitu. Ya, saya melakukan apa, saya langsung melakukan apa. Tapi kadang-kadang kita perlu bertanya lebih dalam. Lebih dalam, ya. Lebih dalam itu artinya ini, apakah keinginan saya ini adalah sesuatu yang diperkenan Tuhan? Begitu. Jadi keinginan itu ada 2 jenjang. Yang di atas sama yang di dalam, yang di bawah. Nah, begitu. Nah, kadang-kadang keinginan ini tidak sama. Contohnya seperti ini. Ada orang ingin sekali membaca Alkitab, ya, Tapi waktu dia membaca Alkitab, dia sadar keinginan yang lebih dalam ini apa? Keinginan yang lebih dalam itu sebetulnya bukan keinginan membaca Alkitab, tapi ingin apa? Ingin cepat-cepat rutinnya selesai, karena dia takut kalau nggak baca Alkitab hari ini nanti dia dihukum Tuhan bagaimana. Nah, jadi ada keinginan yang lebih dalam gitu ya. Sebenarnya keinginan yang lebih dalam ini apa? Takut dihukum begitu. Tapi menarik, ada orang yang lain ya. Ada orang yang lain, misalnya orang yang kecanduan rokok atau kecanduan handphone atau kecanduan macam-macam. Dia ingin melakukan ini, tapi di satu pihak, di keinginan yang lebih dalam, dia tidak ingin. Ya. Dia ingin supaya Tuhan itu apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Jadi satu pihak kita tuh ingin melakukan apa yang kita ingini, tapi di pihak lain itu apa? Kita sebetulnya tidak ingin. Kita ingin Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan. Ya.
Jadi seringkali kita mesti lihat itu. Kita mesti lihat Tuhan. Kita mesti berkata pada Tuhan, Tuhan, saya itu tidak suka baca Alkitab. Saya tidak ingin baca Alkitab. Tuhan, saya itu nggak terlalu ingin mengampuni orang lain. Tapi saya ingin, ya, saya ingin supaya saya jadi ingin mengampuni orang lain. Saya rindu supaya saya memiliki kerinduan untuk membaca Alkitab. Nah, ini adalah tanda orang yang punya integritas. Walaupun belum sampai ke sana, ya. Ya, bukan kalau saudara punya problem, saya kok tidak bisa ya jujur ya. Saya juga tidak suka jujur. Tuhan beri saya keinginan untuk jujur. Kok saya nggak bisa ya? Nggak bisa ya dengerin khotbah ya. Kok saya nggak bisa ya suka berdoa? Tuhan berikan saya kesukaan untuk berdoa. Ya, sama seperti Alkitab. Tuhan, aku mau percaya. Tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Ada kan di Injil seperti aku. Seperti itu kan ada. Tuhan, saya ini kepingin di dalam keadaan susah. Saya itu percaya Tuhan. Tapi saya tidak bisa. Tuhan tolong saya. Nah, jadi ini prakteknya ya. Singkatnya apa? Kita sekarang belajar. Jadi orang yang berintegritas. Belajar minta sama Tuhan. Untuk diberikan keinginan yang baru. Kerinduan yang baru. Lihat kelemahan kita di mana. Ya. Kita kurang bisa percaya. Mungkin kita kurang bisa jujur. Mungkin kita kurang sayang sama keluarga. Mungkin kita kurang sabar. Nah, ini semua diomong. Terus kita minta sama Tuhan. Tuhan, berikan saya kerinduan untuk jadi lebih sabar. Berikan saya keinginan dan kemampuan untuk jadi lebih percaya. Nah, itu. Jadi cara untuk berintegrasi itu merupakan orang yang introspektif. Mana yang saya kurang? Nah, saya minta Tuhan memberikan saya keinginan dan kerinduan yang baru. Kemauan yang baru. Ya, kemauan yang baru untuk itu. Jadi saudara dan saya bisa di dalam sehari-hari, di dalam doa waktu malam atau waktu pagi, saudara coba introspeksi. Apa yang masih kurang? Kerinduan apa yang masih kurang? Mungkin kurang percaya, mungkin kurang bisa mengendalikan ucapan kita. Mungkin kurang komitmen terhadap keluarga, kurang komitmen terhadap Tuhan. Lalu doakan, Tuhan berikan saya keinginan. Ya. Coba saudara lihat di dalam hal-hal yang baik ya, ada hal-hal yang baik apa yang keinginan saudara itu kurang masih kurang kuat. Kerinduan saudara masih kurang kuat. Mungkin kurang ingin memberikan persembahan, mungkin kurang ingin mendekatkan diri dengan Tuhan. Coba periksa itu, periksa, kumpulkan. Lalu doakan satu-satu. Tuhan, saya ini orangnya kok kurang bisa ya memberikan persembahan. Baik secara waktu, baik secara finansial kepada Tuhan. Tuhan berikan saya keinginan untuk lebih. Tuhan, kok saya kurang bisa ya. Orangnya ini gak terlalu gosip gitu. Ya, Tuhan berikan saya keinginan lagi. Tuhan, kok saya kurang ingin di mana? Nah itu ya, periksa keinginan saudara. Karena di situ hatimu. Oke, baik. Jadi sementara sampai di sini dulu. Jadi mengapa Daud diperkenan Tuhan? Kesimpulannya adalah Daud adalah orang yang walaupun tidak sepenuhnya orang yang memiliki integritas, tapi orang yang mau menjadi orang yang punya integritas. Ya, integritas. Mau hidup sepenuhnya buat Tuhan. Tetap mau mencari Tuhan meskipun dia salah, meskipun dia susah. Ya, dan orang yang pure, kepingin mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan saja. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan menjadi orang yang punya integritas. Tuhan, tolong kami untuk memeriksa dalam hal apa kami ini masih kurang kuat kerinduan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk rindu, untuk lebih ingin memperkenan hati Tuhan. Kuatkan kami, berikan kami kepercayaan, berikan kami ketulusan. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.